Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan membahas materi tentang eksodonsia. Nah, pada video kali ini diceritakan seorang wanita berusia sekitar 40 tahun datang ke sebuah klinik dengan keluhan gigi insisifus pertama rahang atas kanan mengalami fraktur akibat kecelakaan dan hanya tersisa sedikit mahkotanya. Maka dari itu, kami dari kelompok 2 akan melakukan perawatan kepada ibu tersebut, yakni dengan melakukan pencabutan pada gigi insisifus pertama rahang atas kanan atau gigi 11. Nah, sebelum melakukan pencabutan, kita harus mengetahui posisi kerja kita yang tepat. Kita sebagai dental assistant berada di assistant zone dengan posisi kerja jam 2. Untuk operator yaitu berada di operating zone dengan posisi kerja jam 8. Sedangkan untuk posisi duduk pasien yaitu terlentang dengan wajah menghadap ke asisten. Karena dengan adanya posisi kerja antara asisten dan operator yang tepat akan menciptakan kolaborasi yang akan memudahkan proses eksodonsi. Di sini, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan untuk proses pencabutan. Pertama adalah tang pencabutan. Di sini, kami menggunakan tang sisa akar gigi anterior rahang atas permanen karena pada kasus permasalahan kelompok kami, pasien mengalami fraktur pada gigi insisif pertama rahang atas kanan dan hampir seluruh mahkotanya hilang. Yang kedua yaitu bein, digunakan untuk mematikan jaringan penyangga pada gigi. Yang ketiga yaitu kaca mulut, berfungsi untuk melihat bagian dalam rongga mulut pasien. Yang keempat yaitu pinset, digunakan untuk mengambil tampon kemudian diletakkan pada bagian soket agar tampon tetap steril. Yang kelima yaitu spuit dan juga ampul, digunakan untuk infiltrasi anestesi. Yang keenam yaitu tampon, digunakan untuk memberhentikan pendarahan saat setelah pencabutan yang diletakkan pada soket gigi bekas pencabutan. Yang ketujuh adalah spongostan, digunakan untuk membantu pembekuan darah apabila darah yang dikeluarkan pasien setelah pencabutan tidak berhenti-berhenti. Yang kedelapan adalah cairan antiseptik, digunakan untuk mensterilisasi area soket dengan cara diteteskan pada tampon, kemudian diletakkan pada soket pasien. Pada tahap ini, saya akan menjelaskan tentang cara transfer alat atau cara transfer instrumen dari asisten kepada operator. Baiklah, mengacu pada kasus ini, transfer alat yang pertama adalah spuit yang telah berisikan obat anestesi. Pada gambar di samping bisa dilihat ya, pada saat transfer alat, ujung dari spuitnya atau jarum itu menghadapkan ke arah asisten, kemudian pada bagian tabungnya dan bagian penghisap itu dihadapkan ke arah operator. Kemudian transfer alat yang selanjutnya adalah bein. Bein sendiri adalah alat yang digunakan untuk memisahkan jaringan penyangga antara gigi dengan tulang alveolar. Bisa dilihat pada gambar di samping. Iya, ujung dari bein yang lancip itu dihadapkan ke arah asisten. Kemudian pegangannya itu dihadapkan ke arah operator. Transfer alat yang selanjutnya adalah tang gigi rahang atas. Bisa dilihat ya pada gambar di samping. Iya, ujung dari tangnya atau yang biasa disebut dengan paruh atau beak ini diarahkan ke arah asisten. Kemudian pegangannya atau handle itu diarahkan ke arah operator. Transfer alat yang selanjutnya adalah pinset dan tampon. Pinset sendiri adalah alat yang digunakan untuk menjepit tamponnya, dan tampon sendiri di sini digunakan sebagai penyumbat dari sumber pendarahan. Seperti pada gambar di samping bisa dilihat ya. Ujung dari pinsetnya itu sudah menjepit dari tampon, itu diarahkan ke arah asisten. Kemudian titik tumpu dari pinsetnya itu diarahkan ke arah operator. Dan perlu diingat, saat
asisten melakukan transfer alat atau transfer instrumen ini menggunakan tangan kiri. Dan pastikan operator menerima dengan baik alat atau instrumen yang telah diberikan tadi. Dan jangan lupa, saat melakukan transfer bisa dilakukan melalui zona transfer. Setelah dilakukan pencabutan gigi, selanjutnya kita harus memberikan instruksi kepada pasien. Nah, berikut ini adalah contoh pemberian instruksi kepada pasien. Ibu, giginya sudah saya lakukan pencabutan. Selanjutnya, gigit tampon selama 30 menit sampai 1 jam. Hindari makan makanan yang panas selama 24 jam. Jangan lupa minum obat secara teratur. Dan setelah ini, ibu saya anjurkan untuk meminum minuman es untuk membantu proses pembekuan darah. Ibu, jangan memain-mainkan soket bekas pencabutan dengan lidah maupun dengan tangan ya Bu. Selanjutnya, hindari pula sering-sering berkumur.